Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pelajaran fisika pada materi gerak jatuh bebas. Contoh soal ini masih merupakan contoh soal daripada GLBB karena belum dibahas pada materi yang lalu, di mana kalau ada grafik V terhadap T, bagaimana cara mencari berapa jarak tempuh yang dilalui sebuah benda jika bentuk grafiknya seperti ini. Cara penyelesaiannya sebenarnya ada dua cara, bisa dengan menggunakan rumus GLBB, bisa juga dengan menggunakan mencari saja luas yang diarsir grafik, di bawah grafik, cari luasnya. Jadi kalau berdasarkan grafik ini, bisa juga sebenarnya dari A ke B dulu cari luasnya ini, segitiga berapa luasnya, terus B ke C, secara persegi panjang, panjang kali lebar, kalau ini trapesium. Tapi kalau saya gabung langsung supaya 2 langkah saja, yaitu A ke C itu bentuknya trapesium. Berarti mencari luas trapesium 1/2 dikali jumlah sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar adalah ini A ke C dan B ke C. Panjang A ke C adalah 7, terus panjang B ke C adalah 4, dan T adalah tinggi. Tingginya adalah trapesium ini yang menjadi tinggi, yaitu sini ke sini, bukan angka 7 yang dilihat, tapi 2, yang ini ya 2. Yaitu 2. 7 tambah 4, 11. Ini 2 dikali 1/2, 1 kali 11, 11. Luas yang kedua adalah trapesium juga, jadi 1/2 kali sisi yang sejajar, jumlah sisi yang sejajar. Yang menjadi sisi sejajar adalah ini ke C dan titik di bawah sini ke D. Dari sini ke sini, lihat 2, dan dari sini ke D adalah 5. Kali yang menjadi tinggi 7 ke 9. Jadi selisihnya 2. Jadi dapat 7 karena 1/2 dikali 2, 1, 2 ditambah 5, 7. Kalau dicari jarak keseluruhan berarti dijumlahkan saja luas yang satu dan luas yang kedua. 8 tambah 7, 11. Nah, materi hari ini yaitu gerak jatuh bebas atau disingkat dengan GJB. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau finalnya sama dengan 0. Misalkan gerak jatuh bebas adalah buah yang jatuh dari pohonnya, kelapa misalnya, mangga, dan seterusnya. Dalam konsep gerak jatuh bebas itu hambatan udara diabaikan karena pada kenyataannya kiriman sehari-hari itu juga berpengaruh. Tapi di konsep gerak jatuh bebas hambatan udara diabaikan. Maka percepatan konstan tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Jadi percepatan pada gerak jatuh bebas itu adalah menggunakan percepatan gravitasi bumi, yaitu G. Jadi bukan lagi A tapi G. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak bergantung pada masanya tapi bergantung pada ketinggiannya. Jadi misalkan ada benda yang bermassa 1 kg dengan benda yang bermassa 10 kg, maka pada konsep gerak jatuh bebas itu akan menempuh waktu yang sama jika dijatuhkan pada ketinggian yang sama. Nah, untuk persamaan gerak jatuh bebas itu diturunkan dari persamaan GLBB karena V0-nya sama dengan 0, jadi ini hilang, terus hanya menjadi G. Jadi FT-nya FT sama dengan G dikali T. Begitupun dengan kalau di LGB mencari jarak, kalau di GJB H, dia jadi S itu menjadi H. Jadi hanya adalah 1/2 dikali G dikali T. Jadi yang ini 1/2 dikali A dikali T karena ini V0 0. Ini kali 0 hasilnya 0. Yang ini juga, jadi yang tertinggal FT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Percepatan gravitasi bumi itu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Kita lihat contoh soal.
sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20, percepatan gravitasi bumi 10, maka waktu yang diperlukan oleh benda sampai ke tanah. Yang diketahui H dan G. Jadi kita pakai rumus yang kedua, itu H sama dengan 1/2 dikali G dikali T pangkat 2. Ganti nilainya H20, 1/2 tetap, gravitasi 10, ini yang dicari T pangkat 2. 1/2 dikali 10 itu 5, ini hasilnya 5. Nah, kalau T kuadrat yang dicari, berarti T kuadrat sama dengan 20 dibagi 5. 20 bagi 5 adalah 4. Karena ini ada pangkat 2-nya, berarti ruas yang lain kita kasih akar. Jadi ini kita 4 dikasih akar. Akarnya 4 adalah 2. Jadi jawabannya 2 sekon. Contoh soal berikut. Seorang siswa terjun dari papan kolam renang setinggi 8 meter dari permukaan air tanpa kecepatan awal. Jika massa perenang tersebut 50 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan perenang saat menyentuh permukaan air. Nah, ini adalah berarti ini kecepatan setelah berjalan waktu. Jadi VT kuadrat. Harusnya ini kecil ya, VT kuadrat. Nah, rumusnya tadi kalau VT kuadrat adalah 2 dikali G dikali H. Nah, lihat contoh soal ini. Disebutkan di soal ada massa tapi tidak digunakan karena pada GJB massa diabaikan. VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H, ganti nilainya. 2 tetap 2, G-nya 10, H ketinggian itu 8 meter. 2 kali 10 kali 8, 160. Ini harusnya dibuka pangkat 2-nya ya. Jadi ini pangkat 2 dibuka, ya tidak ada pangkat 2 di sini. Terus 160 kita kasih akar. Kita bisa urai 160 yaitu 16 dikali 10, berarti akarnya 16, 4 bisa ditarik akar, yang 10 tetap di dalam akar karena tidak bisa ditarik. Jadi jawabannya adalah 4 akar 10. Soal terakhir, seorang anak menjatuhkan bola dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Jika waktu yang dibutuhkan bola tersebut untuk sampai ke tanah 2, maka tinggi gedung. Jadi tinggal dibalik-balik sebenarnya. Yang dicari sekarang adalah H. Nah, jadi langsung saja H sama dengan 1/2 dikali G dikali T. 1/2 dikali G 10. Waktu yang ditempuh adalah 2 di pangkat 2. 2 kali 2, 4. Dibagi 2 dikali 10, 20 meter. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.